Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Priambodo dengan NIM 2331407071138 dari kelas T4G ingin mempresentasikan bab 6 yaitu autentikasi dan akses kontrol. Sebelumnya, bagi yang belum tahu apa sih autentikasi dan akses kontrol itu, di sini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Yang pertama adalah apa yang ingin kita bahas di sini, yang ada pengertian dan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau implementasinya dalam sehari-hari kita menggunakan ini itu di mana saja, dan apa saja sih model dari akses kontrol. Yang pertama adalah autentifikasi, yaitu autentifikasi adalah proses memastikan identitas pengguna, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seseorang yang ingin mengakses sistem adalah benar-benar orang yang mereka klaim. Selanjutnya, contohnya, apa sih contoh dari autentifikasi? Yang pertama adalah saat login dengan username dan password. Kemudian yang kedua adalah sidik jari atau wajah untuk membuka ponselmu. Jadi sidik jari atau wajah yang kita masukkan ke HP kita itu termasuk ke dalam autentifikasi. Kemudian akses kontrol. Apa sih akses kontrol? Akses kontrol adalah mekanisme untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses sumber daya tertentu setelah mereka berhasil melakukan autentikasi. Contohnya akses kontrol itu adalah seperti misal kita punya website, nah admin itu dapat mengelola pengguna, tapi user biasa atau misal pengguna biasa itu tidak bisa mengakses. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa bisa melihat nilai sendiri, tetapi tidak bisa melihat nilai teman. Jadi misal kita habis UTBK, nah di siang kita itu bisa melihat nilai kita, tetapi orang lain jika memasukkan ini misal nama kita ya, tetapi tidak dapat memasukkan password yang benar, itu tidak dapat melihat nilai kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah model akses kontrol. Yang pertama itu ada DAC atau Discretionary Access Control, yaitu pemilik data menentukan siapa saja yang boleh mengakses. Contohnya, kamu bisa mengatur siapa saja yang boleh lihat file Google Docs milikmu. Kemudian contoh akses kontrol yang kedua adalah MAC atau Mandatory Access Control, di mana sistem yang atur bukan pemilik. Cocok untuk sistem militer seperti TNI, misal kita ingin melakukan sesuatu, nah itu udah diatur oleh sistemnya, bukan si TNI-nya itu atau si pemilik websitenya. Contoh yang kedua adalah file dengan tabel top secret yang hanya bisa diakses oleh user dengan clearance tertentu. Kemudian yang ketiga adalah ORBAC Role Based Access Control, yaitu adalah akses diberikan berdasarkan peran. Contohnya adalah peran admin bisa diakses semua data, user hanya bisa mengakses sebagian. Kemudian yang terakhir adalah ABAC atau Attribute Based Access Control, yaitu akses berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungan. Contohnya nih, hanya pengguna dari divisi HR yang bekerja di kantor pusat dan login di jam kerja yang bisa akses data dari karyawan dari pabrik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke implementasinya. Di sini saya sudah membuat codingan, ada halaman dashboard, kemudian file, kemudian grace access. Nah ini kita akan bahas langsung di tampilannya nanti apa itu grace access, kemudian index.php, kemudian login dan logout, kemudian session dan user. Langsung saja kita ke halaman ininya. Nah di sini misal kita ini sebagai si pemilik website, kita masukkan nama kita Joko, kemudian passwordnya. Nah, kita login. Nah, di sini kita ini sebagai pemilik website ini kita dapat melihat filenya ini, kemudian kita dapat memberi akses kepada user yang ingin mengakses website kita. Misal kita untuk user siapa, so kita beri akses misal untuk Brenayaka, kita beri akses. Nah si Bre nanti dapat mengakses ini. Kemudian yang kedua contohnya adalah
kita sebagai user. Jadi kita bukan si pembeli website ini. Ini contohnya, saya sudah membuat contoh usernya yaitu Priamboto, kemudian kita masukkan password dari si user tersebut atau password kalian lah. Kan kalian contohnya ini sebagai user yang bukan yang mempunyai website. Kemudian kita login. Nah, di sini si user ini yang bukan pemilik website, kita tidak bisa melihat atau merubah lah file yang ada di website ini. Kemudian jika kita ingin merubah, kita harus memilih file yang ingin kita rubah, kemudian kita harus meminta untuk si admin ini memberikan akses. Karena jika kita tidak diberikan akses, kita tidak dapat memasuki website atau dapat melihat file tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.